Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati, hasilnya pasti tidak maksimal. Orang yang bekerja setengah-setengah, kerjanya hanya seenaknya, asal-asalan, ya, pokoknya selesai, hasilnya tidak akan berkualitas. Misalnya pokoknya asal ngepel saja, asal nyapu saja, pasti lantainya tetap kelihatan kotor ya. Seorang pelajar yang belajarnya hanya setengah-setengah, belajar hanya saat dia punya mood, belajar kalau ada waktu ulangan, kalau tidak ulangan tidak belajar, akibatnya ya hasilnya juga tidak maksimal. Tidak mendapatkan nilai yang baik. Demikian juga kalau orang berpacaran atau hidup berkeluarga, cintanya itu hanya setengah-setengah. Setengah di pasangannya, setengah lagi di selingkuhannya. Tidak pernah akan mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Karena cintanya itu terbagi, perhatiannya, bahkan mungkin gajinya juga terbagi. Mana mungkin bisa bahagia? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi di dalam relasi kita dengan Yesus. Kalau kasih kita kepada Yesus hanya setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati, mengasihi Dia dengan tidak segenap hati, dengan tidak segenap jiwa, akal budi kita, tetapi hanya sekedar dibaptis, sekedar pergi ke gereja, karena yang lainnya pergi ke gereja, kok saya tidak ke gereja? Apa nanti kata Romo? Apa nanti kata ketua lingkungan dan umatnya? Sekedar berdoa, dan itu dilakukan kalau sempat, kalau ada waktu. Kalau tidak sempat, kalau tidak ada waktu, ya tidak akan ke gereja. Orang semacam ini para saudara tidak pernah akan menjadi orang Kristen atau orang Katolik yang berkualitas. Hidupnya tidak pernah akan berubah, kendati dia sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi orang Katolik. Hidupnya tidak pernah berubah. Ya hanya gitu aja dari tahun ke tahun. Hidupnya dipenuhi dengan kemunafikan, kepalsuan. Di satu sisi dia menamakan diri sebagai orang Kristen, orang Katolik. Bahkan mungkin rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut perkumpulan di lingkungan dan mungkin di kelompok-kelompok kategorial. Tetapi di sisi lain, dia diam-diam melakukan perbuatan yang tercela. Melakukan korupsi, perselingkuhan, persekongkolan jahat, dan lain sebagainya. Orang-orang semacam ini para saudara, bila ada kesulitan dan tantangan yang membahayakan imannya, dia akan mudah sekali jatuh. Dia akan mudah sekali tidak setia dan meninggalkan imannya akan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita para saudara untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, bahkan mengasihi Dia di atas segala-galanya. Apa artinya? Artinya cinta kita kepada Yesus harus melebihi orang-orang yang paling kita cintai dan mencintai kita. Jika cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai itu melebihi cinta kita kepada Yesus, kita tidak layak menjadi murid Yesus. Yesus bersabda, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus meminta kita untuk mencintai Dia di atas segala-galanya? Jawabannya tidak lain karena kalau kita menduakan Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kegagalan di dalam mengikuti Yesus. Apabila ada godaan, tawaran duniawi, kesulitan dan tantangan, orang akan mudah jatuh di dalam dosa, mudah tidak setia kepada Yesus dan meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita mampu mengasihi Yesus di atas segala-galanya? Untuk bisa mengasihi Yesus di atas segala-galanya, kita perlu menjalin relasi yang akrab, relasi yang mesra dengan Tuhan Yesus. Baik itu di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam ekaristi. Mau punya waktu untuk berdoa, untuk berbicara dari hati ke hati dengan Yesus. Curhat dengan Tuhan Yesus, mohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan ini hendaknya kita lakukan secara rutin. Bukan hanya kalau pas ada waktu, pas ada mood. Kalau kita melakukan itu secara rutin, para saudara, itu akan menjadi suatu habitus, menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita tidak melakukan, rasanya ada sesuatu yang kurang. Menjadi suatu keutamaan. Hanya dengan demikian para saudara, kita akan mengenal pribadi Yesus itu secara personal. Dan dari pengenalan tersebut kita akan jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Dan karena kita jatuh cinta pada Yesus, kita akan mampu memberikan hidup kita sepenuhnya pada Yesus. Mau berkorban, mau menderita, mau melayani, bahkan memberikan nyawa kita demi Yesus yang kita cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin pada kesempatan ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita telah mencintai Yesus? Apakah kita telah mencintai Dia di atas segala-galanya, menjadikan Dia prioritas utama di dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mencintai setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati? Apakah kita berani menanggung salib, menanggung penderitaan kita sehari-hari dengan tabah? Ataukah kita cenderung lari dari kesulitan, dari penderitaan kita, bersungut-sungut dan tidak mau menanggung semuanya itu dengan tabah? Mari para saudara, kita berusaha untuk mencintai Dia di atas segala-galanya, menjadikan Dia prioritas utama di dalam hidup kita, mau berkorban, menderita demi Yesus yang kita cintai. Percayalah, bila kita setia sampai akhir kepada Yesus yang kita abdi dan cintai, Dia akan memelihara hidup kita, menyelenggarakan hidup kita, lewat orang-orang yang kita layani, lewat sesama kita, dan lebih-lebih Dia akan memberikan kehidupan yang abadi kepada kita yang percaya dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.